Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Sistem Enterprise. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kaitannya tipe perusahaan dengan software ERP. Secara spesifik, tujuan pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa mampu menjabarkan dampak perbedaan tipe perusahaan terhadap ERP dan mampu membedakan implementasi ERP pada perusahaan jasa jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Berbagai tipe perusahaan yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki karakteristik, kapabilitas, dan tantangan yang berbeda-beda seperti dirangkum pada tabel ini. Sebuah perusahaan proyek misalnya dikendalikan oleh kebutuhan pelanggan sehingga dia memiliki lead time yang paling panjang dan tingkat pemenuhan yang rendah. Sementara itu, perusahaan MTO dikendalikan oleh pesanan pelanggan dan resikonya adalah permintaan yang tidak selalu stabil. Tiap tipe perusahaan berusaha menerapkan strategi yang berbeda dalam menghadapi tantangan ini. Demikian pula dalam mengimplementasikan ERP untuk mendukung kinerja proses bisnisnya. Tiap tipe perusahaan akan memiliki kebutuhan bisnis yang berbeda dan nantinya mempengaruhi konfigurasi modul-modul ERP yang dibutuhkan. Secara umum, kebutuhan ERP untuk perusahaan manufaktur ditunjukkan pada tabel ini. Tidak semua tantangan dapat diatasi dengan sistem ERP. Untuk perusahaan bertipe proyek, maka pengelolaan sumber daya untuk memenuhi deadline membutuhkan tools manajemen proyek seperti Gantt chart dan CPM. Perusahaan bertipe MTO membutuhkan alat yang membantu mereka dalam merancang produk dengan cepat. Sebuah sistem yang dapat membantu adalah Product Data Management atau PDM. PDM membantu perusahaan untuk menyimpan berbagai informasi mengenai produk mulai dari bahan baku, gambar rancangan, dan lain-lain. Dengan demikian, jika ada permintaan baru dapat dilakukan perencanaan berdasarkan produk-produk sebelumnya sehingga proses perancangan dapat lebih singkat. Perusahaan bertipe ATO membutuhkan tool terkait CTP untuk mempermudah mereka menentukan kapasitas yang masih dapat digunakan. Selain itu, di sisi penerimaan order, mereka juga membutuhkan Linear Finite Configurator. Dengan Linear Finite Configurator, personel order entry dapat memilih dari daftar pilihan yang sudah ditentukan untuk membuat sebuah produk akhir. Setiap pilihan yang dapat dibuat menjadi produk akhir harus ada di stok. Sebuah nomor part sementara dibuat untuk mewakili dan menelusuri produk akhir. Jika pilihan yang sama dipesan lagi, permintaan akan ditambahkan dengan order sebelumnya, sehingga memungkinkan perusahaan mengetahui konfigurasi yang populer sehingga strateginya dapat diubah menjadi make to stock. Akhirnya, perusahaan MTS membutuhkan fitur ATP untuk membantu menentukan sisa stok yang masih dapat dijual kepada pelanggan dengan memperhatikan permintaan sebelumnya. Untuk membahas tentang ERP pada sektor jasa, paper dari Bota Genolas dan Millet tahun 2006 yang dipublish pada Journal of Production Economics akan dijadikan sebagai acuan. Adapun responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah A. Sebuah rumah sakit swasta Prancis, B. Adalah sebuah rumah sakit umum Prancis, C. Adalah salah satu perusahaan perangkat lunak yang terbesar di dunia, D. Adalah salah satu bank terbesar di Eropa, E. Adalah perusahaan asuransi dan finansial yang beroperasi di tingkat domestik dan dunia, dan F. Adalah perusahaan telekomunikasi dan layanan internet. Salah satu poin pertanyaan dalam penelitian ini adalah alasan implementasi ERP di sektor jasa. Jawabannya dirangkum pada tabel berikut ini. Pertama, alasannya adalah menyelesaikan masalah Y2K, menurunkan beban kerja administratif, menggantikan legasi sistem yang tersebar, menggantikan sistem keuangan dan manajemen material yang kurang reliable, meningkatkan visibilitas untuk seluruh sistem, keamanan investasi, migrasi ke euro, dan pemrosesan data yang real time. Hal-hal lain yang diteliti adalah
modul apa yang diimplementasikan dan mengapa, alasan menggunakan ERP, apakah dilakukan analisis biaya manfaat sebelum implementasi, bagaimana proses bisnis diubah, apa kesulitan-kesulitan selama proses implementasi, apakah keuntungan baik tangible atau intangible dari sistem ERP dan apakah diukur. Yang terakhir adalah apakah ERP memenuhi harapan. Hasil dari penelitian Bota Ginolas dan Millet dirangkum pada gambar berikut. Terkait dengan skop dan integrasi dari proyek, didapatkan bahwa untuk kasus A, yaitu rumah sakit swasta, mempunyai keputusan bulat untuk menginstal ERP, namun modul yang diimplementasikan hanya terkait bagian administratif dari operasi, sementara unit kesehatan tetap menggunakan software yang berbeda. Namun demikian, perawat yang bertanggung jawab untuk mengorder obat harus menggunakan ERP. Sementara untuk kasus D, yaitu bank, pada awalnya tiap departemen memiliki sistem sendiri-sendiri, sehingga tidak bisa berbagi informasi. Sistem analitis yang dimiliki juga tidak efisien. Tetapi skop proyek dipersempit sehingga klien accounting menggunakan software tersendiri yang juga tidak terhubung dengan SAP karena isu confidentiality. Pada kasus ini, tujuan awal untuk integrasi pelaporan global tidak tercapai semua. Dari sisi motivasi, rata-rata kasus mencari teknologi yang menganggap motivasinya adalah teknologi yang sudah kuno, kebutuhan untuk full integration yaitu dari kasus A, B, dan F, dan sistem integrasi di berbagai lokasi yang standar untuk mendorong pertumbuhan grup. Kemudian masalah terkait manusia dan batasan-batasan legal seperti pajak atau aturan keuangan. Dari sisi keuntungan, efisiensi operasional seperti tracing dan akurasi informasi, keandalan software, transaksi dan integrasi data, serta konsekuensi tidak langsung yaitu organisasi proses, manajemen operasional dan aspek manusia merupakan keuntungan yang didapat dari kasus. Lalu, apakah ERP memenuhi harapan? 3 dari 6 kasus menganggap proyek berhasil dan 1 kasus yaitu yang F menganggap proyek tidak berhasil mencapai tujuan. Terkait perubahan proses, kasus A dan B mengatakan ada beberapa perubahan pada proses bisnis. Terkait pengukuran biaya manfaat, 4 dari 6 kasus tidak melakukan pengukuran return on investment sebelum maupun sesudah proyek. Bota, Ginolas, dan Millet juga menekankan pengaruh karakteristik servis terhadap ERP. Jika fokus dari perusahaan manufaktur adalah pengendalian biaya produk, maka fokus pada servis adalah pengendalian hubungan dengan pelanggan. Selain itu, tenaga kerja memiliki peran sangat penting pada perusahaan jasa. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan fungsional jika dibandingkan dengan integrasi, pada perusahaan manufaktur, ERP dianggap sebagai solusi terintegrasi. Tetapi pada perusahaan jasa, sistem terintegrasi tidak ada, walaupun ada modul-modul fungsional ERP yang bermanfaat untuk servis. Contohnya, rumah sakit tidak mau mengadopsi sistem yang sama di seluruh departemen. Mereka membandingkan bahwa pada perusahaan manufaktur, pengendalian persediaan dapat ditingkatkan dengan ERP, sehingga persediaan menjadi domain utama untuk proyek implementasi ERP. Sementara itu, untuk perusahaan jasa, inventory terhadap budget bukanlah key performance indicator. Sebagai contoh, pada rumah sakit, KPI adalah labor per budget, bukan inventory per budget. Perencanaan di sektor jasa harus memperhatikan skills dari tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu hubungan strategis antara sales dengan human resource. Belum ada pada paket ERP yang khusus menangani hal ini. Dilihat dari definisi produk, proses terkait dengan perusahaan manufaktur sudah banyak dianalisis dan dimodelkan. Produktivitas mengasumsikan bahwa perubahan konfigurasi sumber daya tidak mengubah kualitas output. Sementara pada servis seringkali sulit mendefinisikan dengan jelas bagaimana layanan diberikan. Perubahan sumber daya dan sistem produksi berpengaruh terhadap kualitas dari servis.
Terkait dengan perencanaan, perusahaan jasa tidak dapat memisahkan secara penuh operasi front office dengan back office. Sebelum menangani masalah penggunaan sumber daya, menjadwalkan dan optimasi perlu dipahami proses pemberian servis itu sendiri. Contoh perencanaan di rumah sakit. Banyak rumah sakit tidak memiliki sistem penjadwalan yang efektif. Pasien tidak dapat dianggap sebagai produk, di mana produksinya dapat dioptimasi. Sistem Material Requirement Planning atau MRP bukan jawaban, karena dominasi sumber daya manusia dan modal pada rumah sakit. Roth dan Van der Donk tahun 1995 mengembangkan Hospital Resource Planning yang menggabungkan sebuah sistem perencanaan kebutuhan sumber daya pusat dengan 4 komponen front-end. Bagi perusahaan jasa, solusi ERP tidak menawarkan keuntungan sebanyak untuk perusahaan manufaktur. Sebagian aktivitas sudah diperhitungkan oleh vendor ERP seperti sales and maintenance, manajemen proyek, dan lain-lain. Tetapi yang lain belum diperhitungkan dalam sistem standar. Solusi ERP mungkin bukan solusi terbaik untuk perusahaan jasa, dan dengan menggunakan aplikasi standar, perusahaan jasa dapat kehilangan fungsionalitas dari sistem yang lama. Contoh dari kasus rumah sakit, tidak ada sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan kebutuhan dari administrasi, pemeriksaan, perawatan, klinik, farmasi, dan manajemen departemen di dalam sebuah rumah sakit. Pendekatan proses dianggap sebagai faktor kesuksesan kunci untuk dapat melakukan integrasi, mengelola perubahan, dan efisiensi. Tetapi proyek ERP dalam perusahaan jasa tidak terlalu mementingkan pendekatan ini. Walaupun keuntungan dari proyek termasuk perubahan positif dalam efisiensi proses dan integrasi, pengguna tidak sering menyebut pemodelan proses di antara motivasi atau faktor kunci. Pendekatan proses dalam rumah sakit, pengguna tidak menyebutkan pemodelan proses di antara motivasi dan prioritas diletakkan pada keamanan, kualitas layanan, dan kinerja transaksi. Rekayasa ulang dari jasa. Reengineering pemenuhan servis adalah operasi langsung yang sulit. Mengubah proses untuk barang juga tantangan, tetapi barang tidak bisa protes. Karyawan adalah aktor kunci untuk mengubah sebuah proses terkait pelayanan konsumen. Terkait dengan implementasi ERP pada sektor manufaktur, banyak solusi untuk perusahaan kecil dan menengah. Sementara pada sektor jasa, sistem ERP lebih cocok untuk perusahaan servis berukuran besar dan tidak banyak solusi untuk penyedia layanan berukuran kecil. Selain itu, banyak perusahaan berkonsentrasi pada dimensi teknis dari proyek ERP. Pendapat umum adalah jika data terintegrasi, maka manusia akan mengikuti. Pada kenyataannya, hal ini jarang terjadi. Mengabaikan aspek organisasi dari proyek seringkali menjadi penyebab utama dari kegagalan ERP. Hal ini bahkan lebih penting pada perusahaan jasa.